Perkenalkan, nama saya Dede Suryana, atlet surfing dari Cimaja, Jawa Barat. Surfing buat saya udah segalanya. Ya, udah hidup saya di surfing. Bagi Dede, pria kelahiran Cimaja, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini, olahraga selancar sudah mendarah daging dalam dirinya. Kecintaannya pada olahraga itu muncul sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Waktu itu umur 7 tahun. Saya mengenal surfing dari pantai Cimaja, tepatnya di pantai ini. Saya pada waktu itu melihat turis asing dan ada lokal dari Jakarta, Arya Subiakto yang main ke sini. Dan dari situ saya tertarik untuk belajar surfing. Terpukau dengan aksi para peselancar senior yang kala itu kerap unjuk kebolehan di pantai Cimaja, anak ketiga dari 7 bersaudara ini pun ikut terpacu menjadi peselancar profesional. Pada waktu itu melihat pro surfer dari Bali kayak Made Switra, terus ada Rizal Tanjung dan yang lainnya. Di situ saya termotivasi untuk pingin seperti mereka, pingin bisa dikenal dan merubah hidupnya jadi seorang surfer profesional dan mereka jadi pengusaha, kemudian mereka bisa traveling kemana-mana karena dari surfing. Nah disitulah saya tunjukkan ke orang tua juga bahwa saya pingin seperti mereka juga, pingin berkarir di surfing. Keinginannya yang besar menggeluti olahraga selancar membuatnya mencari berbagai cara untuk latihan. Waktu dulu emang susah ya untuk cari board, terutama board ya peralatan. Jadi pada waktu itu saya pinjam board ke kakak saya, terus ke teman saya yang lain ya. Karena rumah nggak jauh dari pantai ya, jadi saya pagi-pagi bangun terus ngelihat ombak bagus. Ya pas ngelihat ombak bagus jadi pingin main. Nah jadi ke sekolahnya langsung pura-pura sakit lah, terus saya tiduran di balik ke rumah, jadi tiduran lagi ya, kurang enak badan. Terus ya orang tua, yaudah kamu istirahat aja katanya. Terus setelah yang lain udah pada masuk sekolah, saya langsung ya sembuh lagi, terus main. Nah dari situ ketahuan sama kakak saya, terus orang tua dari situ juga marah ya, kenapa harus curi-curi waktu seperti ini, kalau waktunya belajar ya belajar gitu ya. Tapi alhamdulillah ya saya mainnya serius, jadi kalaupun ya sekolah pada waktu itu saya curi waktu benar-benar ya main surfing ya. Meski demikian, jalan yang ditempuh Dede untuk menjadi peselancar profesional tidak selalu mulus. Kedua orang tua Dede sempat tidak setuju ketika dirinya memutuskan menjadi peselancar. Pada waktu itu memang agak susah ya, karena pada waktu itu tidak seperti ramai sekarang dengan adanya turis, kemudian mereka belum melihat masa depan surfing itu seperti apa gitu. Tapi ya setelah saya, mungkin karena saya tekadnya kuat gitu, pengen belajar surfing, pengen bisa. Meski demikian, hal itu tak mematahkan tekad baja Dede. Ia pun memutuskan untuk pindah ke Bali agar bisa lebih fokus mendalami olahraga selancar. Tinggal di Bali juga itu merupakan tantangan buat saya, pengalaman hidup yang berarti. Pada waktu itu ada bom Bali 2002 ya. Dan orang tua juga sempat, sebelum saya pindah ke Bali, sempat menahan ya, karena budaya yang ada di Bali beda dengan yang ada di Jawa Barat. Jadi perlu meyakinkan yang sangat seyakin-yakinnya ke orang tua saya untuk saya bisa pindah ke Bali. Alhamdulillah saya didukung sama ada senior yang dari Bali,
namanya Made Switra. Dia sangat mendukung sekali dengan pindah saya ke Bali, kemudian saya sering latihan di Bali, terus dia melihat saya dengan talentnya, jadi dia mendukung untuk karir saya. Dan Made Switra ini mentor saya di Bali ya. Alhamdulillah setelah saya dapat izin pindah ke Bali, terus saya mengikuti beberapa kompetisi dan dapat juara. Nah itu suatu kebanggaan buat orang tua ya. Karena saya juara bukan di Jawa Barat atau di Cimaja aja ya, tapi ketika saya pindah ke Bali, alhamdulillah bisa masuk podium. Tak hanya ingin berprestasi di negara kelahirannya sendiri, Dede pun kerap mengikuti berbagai ajang penuh gengsi berskala internasional. Lagi-lagi, jalan menjajal kejuaraan selancar tingkat internasional ditempuh dengan penuh tantangan, mulai dari pengalaman membawa banyak barang hingga harus siap bermalam di mana saja. Ya terkadang mulus perjalanan, kadang-kadang saya harus benar-benar berjuang. Dari saya tiba waktu itu ke Paris ya, ke Paris. Kemudian dari Paris saya harus naik kereta dengan bawa board 5-10 board ya. Terus belum travel bag, belum lagi backpack. Jadi saya bawa sendiri. Dan kadang-kadang saya stuck di bandara, harus tidur di bandara, kemudian harus tidur di stasiun ya. Kemudian saya menunggu yang mau jemput saya. Jadi ya nebeng ke rumah teman, nginep terus. Ya itu perjuangan yang lumayan buat saya, itu jadi pengalaman. Seperti pepatah, usaha tak akan pernah mengkhianati hasil. Segudang prestasi baik nasional maupun internasional pun ia raih. Tak hanya sekadar piala dan penghargaan, kini Dede pun bisa membuka satu-satunya toko peralatan surfing di Jawa Barat. Merasa cukup dengan perjalanan berselancarnya yang hampir 30 tahun, Dede pun kembali ke kampung halaman dan bertekad mengembangkan talenta anak-anak Cimaja dalam berselancar. Melalui sekolah selancarnya, ia membuka peluang bagi siapapun yang ingin belajar, baik sekadar hobi maupun bertujuan menjadi atlet. Nah, saya kembali ke sini salah satunya ya itu juga jadi motivasi buat saya, buat anak-anak. Ayo lebih semangat lagi surfingnya. Saya melihat Cimaja ini perkembangannya, anak-anaknya. Alhamdulillah pada waktu itu ada beberapa anak yang pindah ke Bali, kemudian mewakili dari Jawa Barat, bisa mewakili Asia untuk King of the Grom. Nah dari situ saya pingin terus melanjutkan anak-anak dari Cimaja untuk bisa mewakili Jawa Barat, ya kalau bisa Indonesia di jenjang kompetisi nasional maupun internasional. Bagi ayah dua anak ini, pengembangan talenta bagi mereka yang tertarik pada olahraga selancar sangatlah penting. Selain memupuk mental, keberanian, dan keterampilan, selancar juga bisa menjadi jalan untuk berprestasi hingga mengharumkan nama bangsa. Karena surfing punya potensi yang sangat besar sekali di Indonesia. Dengan ombak yang ada di mana-mana ya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Ombak banyak banget, banyak pilihan. Jadi banyak sekali poin-poin yang belum dipakai main, belum terjamah itu ya di Indonesia saking banyaknya. Jadi peluangnya ini sangat besar untuk anak-anak Indonesia, orang Indonesia untuk mengenal surfing dan belajar surfing.